MC hari ini setelah kita record, nggak jadi sebenarnya recordnya. Iya, pending Ya, reschedule. Di reschedule karena ada sesuatu dan lain hal. Ya, akhirnya kita ngobrol-ngobrol lagi malam hari ini. Sama formatnya kayak kemarin itu kan kita ketika mau OTW ke tempat kerja, kita ngobrol seru. Terus tadi kita juga ngobrol soal. Ya, terus sebenarnya kita ngobrol, kita nggak sengaja ya. Nggak sengaja. Oh iya, ternyata kita nasibnya sama, nasib seorang pembawa acara sih ya. Seorang MC yang nggak dibayar. Nggak dibayar. Pernah mengalami nasib yang sama. Sebenarnya semua MC pasti pernah merasakan hal kayak begitu. Bahkan yang teman-teman yang lebih sukses lagi, yang sudah punya nama, yang sudah populer, itu juga punya cerita yang sama, dimulai dari cerita ngenes di masa-masa merintis karir yang nggak dibayar itu. Ataupun apalagi ya paling ngenes sih kayaknya nggak dibayar ya sih, di PHP-in kayaknya ya. Oh iya. Tapi salahnya emang karena biasanya nggak ada hitam di atas putih, karena sih udah kenal kayak gitu kan, udah teman sendiri, kemudian mungkin ada kolega yang sudah sebelumnya udah berhubungan baik, tapi ternyata ada satu dan lain hal buyar akhirnya kan acaranya. Kalau kamu kapan kira-kira kapan apa kasusnya baru-baru ini atau sudah pernah beberapa kali. Sebenarnya kita nih mau sharing ini ya, kejadian-kejadian tidak mengenakan para MC. Dulu pernah Zaki, sebenarnya nggak ada omongan di awalnya, ini nanti aku dibalas dengan upah atau hanya terima kasih saja. Ya, aku tahu deh, kamu yang berdua sama temanku itu kan? Iya, sama Hendra ya. Betul, Kak Hendra, ya udahlah ya. Kemarin sih sempat ketemu sama Hendra kan sebelum acara MC yang terakhir kemarin. Sempat kesana kan, biasa konsultasi masalah baju dan sebagainya. Aku baru ngeh kalau yang dimaksud Hendra. Kamu MC sama siapa kan gitu? Sama Mei. Oh, aku pernah MC deh. Bla 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 gitu. Berdua waktu di acara ini. Oh, acaranya yang diusung sama ini. Iya, terus tadi kamu ngobrol, oh Hendra itu, dan ternyata betul. Kamu kasusnya itu, oh ini. Iya, kasus itu baru. Besok konfirmasinya ke Hendra. Iya, jadi memang waktu itu MC ada acara gitu ya. Terus ya udah, tak panitianya tuh ya anak-anak gitu, adik-adik. Sekarang taruna seru-seruan. Agak molor tuh acaranya. Aku tuh paling sebel kalau acara molor sama ini. Kalau misalkan kita udah performanya kita udah siap gitu, tidak ditunjang dengan kayak sound yang nggak enak, mic yang nggak enak. Bener banget. Akhirnya kesel gitu kita. Kesel, kacau, konsentrasi hilang, nggak dibayar lagi Zaki. terakhir ya kontrakan berapa miliar? Duh nggak sampai miliar, masih kelas gitu. Tapi kan ya sering lah kalau nggak dibayar tuh. Oh malah sering ya? Sering. Itu yang pertama tadi, yang selanjutnya ada lagi? Ada. Maksudnya tuh itu kelas acaranya gede, terus kalau nggak dibayar tuh agak gimana gitu. Berat Mereka memintanya profesional gitu kan, tapi tidak memperlakukan itu dengan profesional juga. Itu yang agak kita sayangkan. Kalau untuk teman sendiri mah aku pasti oke selama aku bisa dan bisa menghandle. Maksudnya acaranya apa dulu nih gitu, pasti aku iyain aja. Jelas di awal. Masalah di belakang dibayar nggak apa-apa, dibayar alhamdulillah, nggak dibayar nggak apa-apa. Nggak dibayar nggak apa-apa, dibayar ya aku terima gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau ke teman-teman sendiri kebanyakan aku nggak ini ya, mungkin kalau nggak pernah deal-dealan masalah harga dan sebagainya, tapi diapresiasi. Iya, diapresiasi. Aku selalu bingung kalau teman-teman tuh nanya, rate kamu berapa? Rate kamu tuh berapa? Saya nggak dijual loh padahal. Iya, saya nggak dijual loh. Dulu pernah ditawarin MC akad, bukan akad, resepsi gitu ya, pernikahan. Mbak, kamu sampai berapa mbak ininya, budgetnya? Waduh. Takutnya ya kalau nyebut namanya tuh kemahalan, takutnya terlalu rendah. Dia juga, aku bingung mau ngasihnya berapa, katanya gitu. Udah, terserah kamu berapa gitu. Tapi waktu itu lumayan lah. Dapat ya? Dapat. Pak Zaki pernah juga kan nggak dibayar tapi maksudnya MC-nya tuh kita jungkir balik gitu, effortnya luar biasa. Jungkir balik banget waktu itu. Ya masih di era-era tahun 2007-an. Itu udah planning 2007-2008 mungkin.
atau mungkin sekitar 2010, lupa antara itulah, Yeah. antara 2007 sampai dengan 2010 di antara itu. Udah nggak siaran waktu itu, udah kuliah, tapi masih sering bolak-balik Jember Banyuwangi. Dan di acara di Gesibu waktu itu ada suatu acara yang aku datang ke sana nonton, terus ketemu sama si pihak ini. Kebetulan guruku waktu sekolah dulu ditawarin lah, masih MC? Masih dong Pak itu. masih siaran? Enggak, siaran sih enggak, cuman masih MC aja gitu kan. Ya udah, aku ada project, kalau kamu mau nanti kita bisa kerja bareng katanya. Itu gede ya, lumayan. Acaranya gede banget, acara di Gesibu loh. Acaranya di Gesibu, acara lomba, semacam lomba gitulah se-Jawa Bali. Dan pesertanya itu banyak, kalau nggak salah waktu itu saya ingatku 2-3 hari acaranya, dari siang sampai malam selama 3 hari berturut-turut. Singkat cerita, sampailah di hari itu, padahal kan itu mungkin acara terbesar pertama yang akan aku yang akan MC di situ kan. Seminggu sebelumnya aku udah deg-degan duluan, mau gimana nanti. Ini juga salah satu tipe acara baru lah. Kalau sebelumnya kan mungkin acara kumpul-kumpul, reuni dan sebagainya, gathering dan sebagainya. Kalau ini kan acara lomba, dan itu harus ada briefing, harus memenuhi atau mematuhi bener-bener rundown acara seperti apa, karena banyak orang-orang penting juga di sana. Nah, 3 hari sudah lewat. MC-nya waktu itu dari siang, dari mulai nggak ada penonton karena baru dibuka siang hari, sampai bejubel malam hari, sampai 3 hari. Rasanya kaki kebayang kan, kita bayang Pak, bayang Pak. Pas lagi break atau misalnya panggung lagi diisi oleh performer yang lain, kita kan di belakang panggung nih, kaki gini-gini dah, dilurusin dan sebagainya, kayak gitu segala macem. Nah, karena pegel, capek, 3 hari lewat, akhirnya nagih nih, udah nggak kuat nih sama panitia, kok belum cair gitu kan, istilahnya gitu. Panitia anak SMK waktu itu masih muda kan. Jawabannya apa panitianya? Mas, panitianya juga rugi katanya. Lah, terus dapurnanku gimana? Akhirnya gimana nih? Kalau nggak salah aku nagih sampai 3 kali dengan cara yang baik, nggak pernah sih cara kasar. Ya udahlah, kalau memang keadaannya seperti itu aku ikhlaskan, barangkali nanti jadi jalan pembuka rezeki yang lain. Iya benar, karena nominalnya lumayan ya waktu itu. Waktu itu di tahun dijanjikannya lumayan. Jadi kan bisa buat foya-foya. Iya benar, hura-hura. Bisa buat nambah-nambah uang jajan waktu masa-masa kuliah. Ya kalau di awal nggak ada perjanjian sih mungkin kamu nggak akan menagih kayak gitu lah. Cuman salahnya itu tadi, nggak ada hitam di atas putih. Iya. Padahal acaranya gede. Masa sih panitianya nggak melihat, MC udah capek nih gitu kan. Dia sendiri mengalami kerugian kan. Aku mikirnya juga, aduh kasihan juga ya. Tololnya gitu ya. Terus nggak ada yang ngasihani diri. Nggak ada yang mengasihani diri kita sendiri. Akhirnya ya sudah diikhlaskan, mungkin jadi jalan pembuka untuk rezeki yang lain. Dan alhamdulillah sih waktu itu setelah pulang dari situ, setelah acara di situ di Jember itu kan dapat ini lagi ada job lagi, dan itu lumayan, berkali-kali lipat dari yang seharusnya dibayarkan. Pas sadar di Jember itu, wah inilah kayaknya gantinya yang kemarin lah. Sampai katanya bisa beli gadget sendiri kan? Oh iya, gadget pertama yang dibeli sendiri. Rasanya tuh bahagia loh, bangga, terus bahagia, susah dijelasin. Tapi itu tadi yang di Jember itu nggak ada perjanjian. Tuh, gitu bayar sekian di depan nggak ada. Jadi setelah acara dikasih dan itu dikumpulin lumayan banyak. Alhamdulillah ya, Zaki ada gantinya gitu. Pernah nggak MC tapi kayak tadi aku pernah cerita, lingkungannya nggak mendukung, entah dari soundnya, mikrofonnya, atau apapun deh, ruangannya, pernah nggak? Terus kamu kayaknya sih pernah. Biasanya sih lebih ke mic-nya sih. Itu kan senjata kita kan. Suara performa sudah kita udah jaga dan sebagainya, tapi dari mic-nya, dari sound system-nya kayaknya nggak dukung, dan kita itu ngotot banget. Benar kan? Kita jadi ekstra. Iya benar. Belum mikir bagaimana caranya menguasai area, menguasai panggung kasarnya gitu. Terus ditambah masalah teknis. Makanya aku nggak suka mic kabel. Iya benar. Aku suka wireless. Tapi gitu sih, kayaknya kalau wireless
rawan baterai sih. rawan baterai, tapi enak sih bisa. Tapi enak, bisa mobile. Aku pernah dulu MC acara, aku sampai sebel banget tuh apa ya? Ini acara ini sih, convert shop dulu. Putar kita ya. Acara kita gitu. Acara sendiri tuh. Acara sendiri convert shop di Genteng kalau nggak salah. Itu mic kabel. Jadi kalau mic kabel itu kan dimatiin sama operatornya kan, Iya. maksudnya jauh gitu kan. Jadi nggak bisa ancang-ancang. Waktu itu aku ketika menyambut ketua PCNU untuk sambutan, terus maksudnya setelah sambutan jangan dulu turun gitu, di situ aja gitu, mau ada apa waktu itu ya, aku lupa. Nah, aku udah gini tuh, aku mau ngomong Kiai jangan turun dulu, itu nggak hidup. Kiainya udah aduh itu udah aku mau teriak gimana? Ya terus teriak nggak ya, sopan. teknis sebenarnya teknis. Sama pernah sound nggak enak. Berdengung. Kelas-kelasnya inilah ya, kayak apa ya, ganggu nih konsentrasinya jadi ada yang mau masuk. Orang kan iya, tadi. orang kalau yang tadi nggak tahu ya, jangan dong. Tapi kita pernah loh MC di acara di venue yang nggak ini, nggak apa namanya, mendukung, orangnya banyak. Yang kemarin itu gitu. awal tahun ya, yang awal tahun itu kan ya. Tapi seru loh, sebenarnya itu acaranya paling seru, MC awal tahun paling seru. Cuma seru ya, dan honornya juga luar biasa. Luar biasa, tapi sayangnya sih venue-nya lumayan terbuka dan hujan terakhir, jadi suara kita kalah. Iya. Suara sound systemnya kalah. Yang datang juga banyak sih. Yang datang banyak, menguasai panggungnya lumayan susah. Iya, lumayan mengendalikan orang-orangnya lumayan susah karena saking banyaknya. Tapi seru, salah satu yang paling seru di awal tahun kemarin. Iya ya, awal tahun ya. Awal tahun. Februari kalau nggak salah ya. Iya, benar. Februari kalau nggak salah. Itu kita pernah nggak dibayar juga sering. Terus apalagi namanya dari teknisnya. Sekarang aku mau nanya Zaki, pengalaman MC yang paling disukai, entah itu dari honornya atau dari kliennya. Apa ya? Oh bentar. Pasti ada. Kayaknya ada. Pikir dulu ya, nanti bisa di-cut ya. Bisa. yang pertama bukan berdasarkan urutan ya. Yang pertama salah satunya acaranya Pak Zaki kemarin. Oke. Kan pertama pas dikabari acaranya dihadiri sekian, berapa sih peserta? 100.000 kayaknya. 1000-an orang kan Iya. gitu kan. Wah, ini pasti seru nih acaranya nih. Ternyata memang beneran seru dan itu udah on dari awal kan. Itu terus acara di kampus waktu itu Di Jember ya. Acara di kampus lumayan, perkumpulan antara dosen dan mahasiswa yang pertama kali waktu itu. MC-nya ditodong. Nah, waktu itu mau siaran, di Jember kan juga siaran. Jadi pas kesana nggak bisa sampai selesai sebenarnya karena mau siaran. Terus akhirnya ditodong, udah deh langsung MC kayak gitu. Caranya sukses. Sukses itu antara kita MC sama audiens itu ada timbal baliknya, paham kan ya? Maksudnya ngerti kan? Jadi kalau timbal balik entah ketawa, entah gimana. Jadi itu yang buat salah satu suka lah sama acara, kayaknya sukses kayak gitu sih. Terus apa lagi ya? Banyak berarti ya? Lumayan. Sebenarnya sih ada. Ya itu tadi pokoknya intinya kita memberikan sesuatu direspon oleh yang penting tuh respon penontonnya loh, entah ketawa, audiensnya. entah kita mencoba untuk melucu mereka ketawa. Kan ada kan ceritanya, pernah nggak sih yang kita waktu ada VV itu? Ingat nggak yang ada VV Zulbika? Iya. Kan audiensnya agak garing gitu, mungkin karena panggungnya terlalu jauh kan, jadi agak krik sih waktu itu. Yang bahaya tuh kalau kita ngemsi sendiri terus dapet yang penonton nggak bisa, feedbacknya nggak baik gitu loh. Kalau berdua enak, masih tiktokannya masih enak. Kalau krik penonton ya kita akhirnya ya udah kita melucu sendiri aja. Oh ya, ada lagi nih. Apa? Masalah honor reuni waktu itu, acara reuni kan yang cerita waktu itu. Partnernya sama, namanya Mei waktu itu. Masih siaran di emang orangnya namanya Mei itu membawa keberuntungan? Alhamdulillah. Amin. Ya semoga ya. Amin. Iya sih. Kalau nggak ada kamu kan nggak ada itu kan. Nah waktu itu acara reuni teman-teman dari SMK negeri kalau nggak salah, tapi angkatannya udah angkatan Banyuwangi. Di Banyuwangi, angkatannya udah angkatan tua. Waktu
waktu itu mungkin angkatannya umurnya sekitar 40-an lah, 40 tahun, Oh. 30-40 tahun, jadi angkatan tahun berapa gitu kan. Bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Nah si Mei itu sebenarnya yang diajak si Mei untuk MC di Hotel Berlian waktu itu. Terus si Mei menghubungiku karena merasa aduh aku butuh temen nih, masih belum bisa, masih merasa baru. gak punya gitu. pengalaman. Jadi akhirnya karena kita waktu itu itu setelah yang MC nih. Oh enggak, yang lain deh. Setelah MC di Gesibu tuh punya pengalaman. Jadi ingetnya ke situ terus. Iya. Jadi setelah dari Gesibu, sebelumnya MC di Gesibu sama si Mei ini acaranya pemerintah kabupaten. Merasa di situ kita ada klik, jadi akhirnya aku diajak lagi sama Mei. Iya. Ini Mas ada tawaran MC acara reuni kan gitu. Oke deh, di mana? Di Hotel Berlian. Carilah baju yang kita pakai baju apa biasa gitu. Jadi mumet pakaian itu udah dari sejak awal sudah. Sejak dikabarin sebenarnya. Iya benar. Akhirnya baju sudah dapat, kita berangkat ke Hotel Berlian. Kita on fire lah asalnya, udah kita bikin kayak di Gesibu waktu itu. Kita udah punya pengalaman, penontonnya lebih banyak waktu itu di Gesibu, jadi kita bisa menguasai. Itu tadi aku bilang acaranya sukses karena timbal baliknya dapat, kita mungkin lucu, orangnya ketawa dan sebagainya. Acara sampai selesai, orangnya dari raut muka kayaknya puas, maksudnya ada MC-nya dan caranya hidup lah katanya gitu. Pulang lah gitu kan. Akhirnya pas Mas terima kasih ya sudah dianu kan. Itu bagian paling kita tunggu-tunggu kan. Panitianya, ketua panitianya akhirnya nyamperin pas kita selesai makan siang, terus kita mau pulang, disalamin lah kan, ada pakai amplop kan, yang disalamin Mei doang nih, Mei doang yang disalamin. Iya. Oh berarti jadi satu nih gitu kan. Pas udah pulang meninggalkan hotel, kita di atas sepeda motor sama aku sama Mei kan nganterin Mei pulang dulu. Mas aku buka ya kata gitu. Oh ya enggak apa-apa, buka aja ya. Bismillah dan buka. Ini ya. Kan Tahu nggak isinya berapa? berapa? Untuk 2 orang, satu amplop, isi buka 1 lembar 50.000, berarti berapa? Satu orang 25.000 rupiah. Aku kira. Jadi Tahun berapa tuh Zaki? 2007-an, masih tahun 2007-an. 2006 ke 2007. Jadi satu orang 250 miliar ya. Hanya udah kaya raya waktu itu. Pada atas jadi gitu kan, antara percaya sama ketawa, pengen ketawa, menertawakan diri sendiri sih kayaknya. Jadi alhasil di atas sepeda motor, Mei ini beneran. Iya Mas, jadi kita ketawa sampai rumahnya Mei itu. Terus ini gimana? Udah bawa dulu aja. Dibacakan nggak mungkin ya. Iya. Gitu ceritanya. Ya ampun. Sampai Panitianya bangetan ya. mungkin gini ya, panitia mintanya 1 orang, tapi akhirnya kita ngajak 2 orang, mungkin juga Nggak siap. mungkin nggak siap. Iya, 1 orang pun masa 50.000. Emang berapa durasinya, berapa jam? Mungkin dari jam 8 atau jam 9 sampai siang sih. Untungan setengah hari lah. Oh iya. Setengah hari. 50.000. Iya, 50.000 bagi 25.000 itulah itu rezeki anak soleh. Itulah serunya kalau MC sih gitu sih, kalau misal ada tawaran yang nggak ada tanda tangan hitam di atas putih di awal kayak gitu, biasanya itu sih. 50.000. Memang buat apa ya dulu ya? Beli bensin kayaknya sih. Iya sih. Untung sepedanya hemat Supra X. Iya, zaman Iya, segitu benar. ya udah lah. Segitu. Itu berarti ya. Iya, tapi ya diambil pengalamannya aja sih. Penting audiensnya puas, kita Yes. puas. Tau nggak sih yang dilakukan ketua panitia pas kita mau pulang salaman itu? Kayaknya mukanya nggak enak, maksudnya mukanya kayak sungkan gitu. Iya. Masih amplopnya perasaan kan udah mulai nggak enak nih. Akhirnya kejadian. Ya nggak ada bingkisannya apa kan? Nggak ada, cuma dapat itu aja, dapat kepuasan. Kepuasan batin. yang penting acaranya sukses. Yes. Itu sih yang lebih bikin kita happy ya. Cara sukses, klien sukses. Nah, cuman ya happy-nya kurang, katanya 4 sehat 5 sempurna, nggak ada yang Nggak ada yang kurang susunya sih kurang limanya gitu. Jadi tapi seru buat pengalaman, cerita-cerita di masa tua. Masa tua. Ada lagi mungkin? Aku kalau ditanya misalkan sampai sekarang tuh kalau ditanya pengalaman MC yang aku suka banget dan nggak akan aku lupakan adalah tahun 2017 aku MC
konferensi Karnivora Indonesia dari Gimana tuh? forum harimau kita di Hotel Ketapang Indah. Itu adalah pengalaman aku MC formal pertama kali, Zaki. Sendirian ya? Sendirian. Jadi waktu itu malam ketika aku di Yudisium, ada Kahumasnya Untak, Mbak Anggi. Mbak Anggi itu Iya, Amanda, harusnya ya? yang dapat beliau, tapi beliau nggak bisa, dilempar ke aku. Nah, bisa nggak MC ini? Aku waktu belum mengiyakan acara apa, Bun, dikasih apa namanya, ininya, bukan brosur ya, apa ya, buku apa gitu, lupa, PDF. Terus malamnya tuh aku setelah Yudisium, aku di WhatsApp ketua panitianya, salah satu panitianya, Mbak Laksmi namanya, Laksmi Datau, tuh sampai hafal Hafal ya? Karena aku, Zaki, waktu itu forum harimau kita itu kan mereka itu domisilinya di Jakarta kalau nggak salah, Bandung kalau nggak salah, Bogor, di sana. Dia pesertanya adalah dari Sabang sampai Merauke. Jadi dari Sumatera, Kalimantan datang, dari Sulawesi datang, dari mana lagi, banyak deh datang ke Banyuwangi waktu itu. Kamu tahu nggak sih berapa jumlah panitianya? Berapa? 5. Hah? 5 Dari tamu undangan yang dari Indonesia Raya itu panitia cuman 5 doang. Makanya aku gini, ketika kerja sama mereka tuh, gila, ini anak muda 5 orang bisa menghandle sekian menghandle, besar nah, acara. betul, di tempat yang asing kan, di Banyuwangi gitu. Terus waktu itu aku langsung ketemu sama ketua panitianya, tuh langsung digiring gitu ya, di briefing, dijelasin. Mereka itu punya rundown kasar itu yang detail sampai ke ininya loh, Zaki, apa namanya, setelah break ini nanti ada bagian apa gitu, ditulis juga gitu loh, maksudnya sedetail itu, menit-menitnya, durasinya. Itu adalah pengalaman pertamaku MC formal, langsung ketemu orang-orang asing kan, itu bukan dari kalangan teman-teman kita sendiri gitu. Kerja secara profesional 3 hari dari pagi sampai siang gitu. Oh, gede dong dapatnya. Luar biasa. Itulah yang honor Ntar paling udah record aja deh nanyanya. sama kayak kita dapat dari Pak Zaki. Pak Zaki, sendiri lagi ya? Luar biasa. Sendiri. Pak Zaki kalau ada acara lagi dong, kita siap. Tapi Pak Zaki tuh sehari loh, aku itu kan 3 hari. Oh, ya berarti tetap Pak Zaki paling keren. Pak Zaki the best. Gak salah kan loh. Kalau ada acara lagi Pak Zaki. Jadi itu pengalaman yang kalau aku masih dibilang pengalaman MC yang paling seru, enak. Serunya Adalah karena siapa sih? audiens itu kan bukan orang Banyuwangi asli. Jadi aku di awal itu menyapa mereka dengan bahasa Banyuwangi gitu. Bapak Ibu kan sudah jauh-jauh datang ke Banyuwangi nih, nggak afdol rasanya kalau saya nggak menyapa Bapak Ibu dengan bahasa Banyuwangi. Nah, gitu. itu Mereka ada, excited. Ada ini ya, apa namanya? Gitu. Apa sih namanya? Ada trik-trik Trik, untuk memancing ice breaking lah. benar. Dan waktu itu aku di hari terakhir kalau nggak salah, hari pertama aku pakai batik durian merah. Ada salah satu ibu peserta gitu ya, dari aku lupa dari mana, tapi beliau adalah salah satu narasumber juga. Mbak, batiknya bagus banget katanya. Wah, ini memang saya pamerkan, Bu, aku gitu. Ini batik durian merah asli Songgon kayak gitu. Lu gak sekalian jualan ya waktu itu ya? Nggak bawa batiknya. Nah, seru karena orang-orangnya bukan dari Banyuwangi gitu. Terus mereka juga banyak yang baru pertama kali datang ke Banyuwangi. Aku tanya-tanya, explore mereka gimana, seru. Nah, yang paling bikin aku terharu adalah di akhir itu si ketua panitianya. Kamu biasanya jarang kan orang ketika sudah selesai acara menyebutkan terima kasih ya vendor misalkan, terima kasih ya siapanya pengisi acara, jarang, makasih ya MC-nya. Nah, waktu itu aku kejadian, Mbak Mei terima kasih banyak. Waduh, di depan orang-orang, ya ampun, aku langsung aku tersebut. Nah, Mbak Mei terima kasih banyak MC kita pada hari ini gitu. Sudah 3 hari, ya ampun, itu rasanya aku bangga. Terus gimana ya, apresiasi ya. Biasanya sih kalau MC kan ya udah buka acara sering dilupakan sudah, bahkan seringnya kita kehabisan makanan kan. Iya benar. Acara-acara gitu yang pertama memang karena kepikiran acaranya harus gini udah nggak kepikiran makan. Udah, makanya nanti pas mau makan udah habis. Udah Pas diberesin. acaranya kan udah tenang, acara udah tutup, kita udah santai, acara makanannya malah udah habis. Ya, ceritanya di situ sih. Tapi kepuasan kalau acaranya sukses. Benar, sukses, terus klien seneng, happy gitu. Apalagi kalau dipanggil lagi. Udah berarti ini kalau dipanggil lagi itu berarti ada kesan yang bener, ada yang disukain. Udah enak klik gitu sama dia gitu. Repeat order lah ya acaranya ya. Aku selama ini belum pernah loh. Ya paling ya ini aja ya udah yang ini aja yang repeat order. Nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi ya. Iya. Terus pengalaman yang paling nervous ada nggak? Paling nervous, nah
ini kebetulan nyambung sama si Mei yang temen kita tadi ya. Di radio dulu kan ada senior, ada juniornya, junior dan artian kita baru masuk, belum ada pengalaman banyak, belum 1 tahun waktu itu di dunia siaran dan dunia per-MC-an. Banyuwangi, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengadakan apresiasi seni, malam apresiasi seni selama kalau nggak salah satu minggu 7 hari berturut-turut. Jadi setiap hari mulai pagi atau dimulai malam itu ada acara seni, dari tari-tarian, dari lomba puisi dan sebagainya. MC-nya diambil dari radio-radio di seluruh Banyuwangi, bergantian. Di radioku dapat jadwal lah hari Rabu kalau nggak salah gitu. Jadi hari Rabu dapat jadwal. Kebetulan MC seniornya nggak ada yang bisa hari itu. Kamu kena ini ya jadi. Ketiban sampur kan, loh. Zat nggak ada lagi nih, berarti harus kamu. Aku ada acara di sini, udah kontrak gitu kan, udah sama klien. Mbak Dina nggak bisa, Mbak Balkis nggak bisa, Mas Faris apalagi siaran dan sebagainya. Mas Faris itu yang kemarin. Iya yang kemarin. Lucu banget. Aduh lucu banget Mas Faris. Nah, dan akhirnya berangkatlah orang penyiar yang tinggal 2 yang bisa. Aku sama si Mei. Aku masih terhitung baru karena belum 1 tahun. Apalagi si Mei. Berarti si Mbak Mei ini satu radio sama kamu? Satu radio. Waktu itu masih tergolong baru banget si Mei-nya. Akhirnya mau nggak mau dia kan orang perwakilan dari radio dan yang menunjukkan langsung dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Mau nggak mau kan harus mau nggak mau ya harus mau. Sebelum hari Rabu kan misal kalau nggak salah dimulai hari Senin. Jadi hari Senin itu aku cek panggung katanya gitu ke Gesibu. JR di Gesibu ini acaranya kayak apa sih? Gila, acaranya kan penontonnya penuh gitu kan, semua di Gesibu penuh semua. Lighting, aduh, acaranya gede banget ya, acaranya profesional banget kan. Waduh, ini kayaknya bakal ada di sini nih, bakal kayak gini. Ndredeg lah ya, semenjak itu ndredeg sampai hari H. Ngabarin si Mei, ya udah Mas, kita harus bisa rasanya gitu. Oke lah, ya udah nanti kita pakai ini nih, datangnya jam sekian. Nah, hari Rabu pagi sebelumnya kan itu acaranya malam nih yang di Gesibu. Ya, acara yang gede. Acara Rabu pagi, Rabu siangnya itu ada acara lomba pembacaan puisi di Dinas Pariwisata, di Dispar, di pelatarannya Dispar. Mei sekolah masih SMA. Terus siapa lagi kalau bukan saya? Di situ itu adalah pengalaman pertama kali nge-MC acara yang lumayan besar dan serius, dan aku belum ada pengalaman sama sekali. Akhirnya aku nyontek di TV dong. Belum ada YouTube kan waktu itu kan ya. Internet masih jarang kan. Jadi nyontek di acara-acara TV, pembukanya gimana sih, penutupannya kayak apa. Jadi belajarnya benar-benar otodidak dari TV dan sebagainya. Dan hari H sampai di hari H maksudnya buka acara, ini awal nih ndredeg gini nih, trembling shaking lah ya, pegangnya gini, geter, tapi pas buka acara bisa langsung kayak menguasai panggung, langsung lancar sampai ke belakang. Cuman ya mungkin ada catatan-catatan. Kan itu acaranya acara lomba. Jadi sebenarnya kalau acara lomba itu nggak boleh menyebutkan nama pesertanya, asalnya dari mana atau sekolahnya, karena takut mempengaruhi penilaian juri. Jadi waktu itu ada satu peserta yang bagus banget pembacaannya, masih kecil, masih SD kalau nggak salah waktu itu. Jadi aku sebut namanya, aku sebut sekolahnya, terus kemudian aku sedikit wawancara. Nah dari situ setelah acara selesai dapat teguran dari panitia, Mas kalau bisa jangan disebut nama dan sebagainya, bla 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 kayak gitu. Oh siap Pak. Maklumkan gitu. Terus setelah acara akhirnya sampailah pada penutupan gitu kan, udah yang bikin aku senang apa kan ada guru SMA waktu itu, masih ingat pas tiba-tiba nyamperin, suaranya enak kalau masih gitu. Wah, jadi akhirnya ada sedikit apresiasi lah. Oh ternyata aku bisa kayak gitu. Acaranya berjalan dengan lancar. Dan waktu itu sebenarnya ada cerita lucu juga sih. Kenapa? Di depanku kan ada kopi, secangkir kopi di depan mejaku. Kalau lagi break ke situ kan, kalau lagi nggak memandu, duduk di meja itu ada kok, di mejaku ada kopi. Kan aku minum nih kopinya, seret, aku taruh
aku lagi memperhatikan peserta berikutnya, manggil dan sebagainya. Tiba-tiba ternyata kopi itu miliknya juri di sebelahku. Loh itu kan kopiku untuk minum tadi. Jadi sebenarnya segelas berdua ya, berarti si bapaknya nggak tahu kalau kopinya harus aku minum. Lo kamu berarti nggak tahu kalau itu punya Nggak tahu, kan di meja aku tadi. Oh, Maksudnya, dikira aku ngasih pikir kamu. kopiku kan. Masa nggak ada air sama sekali. Iya gitu. sih, MC itu senjatanya adalah air. Iya. Kalau nggak ada air kita Jadi bingung. ceritanya itu Paling nervous ya, ya enggak. paling nervous itu, tapi kemudian berhasil. Terus malamnya yang di situ, Ya. malamnya juga sempat ditegur juga sih sama panitia. Kita bukanya formal, sebenarnya acara non formal, acara seru-seruan gitu. Sehingga bukannya kayak acara upacara gitu. Yang lalu kan Mei sama aku kan belum berpengalamannya. Setelah pembukaan di belakang panggung, panitianya nyamperin, Mas Mbak, kalau bisa jangan yang Wah, aja. kalau udah dibilang nyantai, wah kita libas gitu. Libas deh, ya waktu itu kan penonton juga nggak kelihatan kan. Jadi akhirnya ya udahlah, groginya udah hilang. Jadi awal-awal aja sih pas pembukaan. Jadi akhirnya udah ngalir sampai selesai. Nah, aku sama Mei serunya di situ. Mei yang satu ya. Mei yang satu. Gitu. Jadi seru-seruan. Sebenarnya kalau acara kerja di apa ya? Apa sih namanya? Entertain. Entertain, ya iya sih entertain. Enggak, teman-teman kreatif kayak gitu. Ya. Pekerja kreatif. Pekerja kreatif. Seru aja sih lihat barusan yang di lantai 2 lagi ada record. Sebenarnya kita juga record tapi nggak jadi karena reschedule. Jadi yang di record yang sesi yang pertama dulu. Jadi seru aja sih ngeliat mereka kerjanya nggak terbatas waktu. Tuh. Gitu. Seru aja sih. Ya meskipun income tidak menentu ya kan. Ya, apalagi ada corona kayak gini. Iya. Tapi seru aja ngeliat pekerja kreatif seperti itu. Aku tuh MC paling nervous yang mana ya? Banyak soalnya aku yang pertama kali di mana? Yang tadi itu ya? Kalau MC pertama kali ya? Yang formal pertama kali. Aku lebih senang formal loh daripada non formal. Aku Sebenarnya seru-seruan sih. tergantung partnernya. Kalau formal sendirian tuh kan stuck to the text kan. Iya, Maksudnya enak enaknya aja di situ. mengandalkan suara aja. Nah, yang di konferensi Karnivora ya pembukanya aja formal, terus kemudian kan agak selebihnya formal ya. semi-formal. Nah repotnya yang nggak formal itu kita harus kreatif juga sih buat membangun ya kayak ice breaking, Iya, kemudian betul, bangun betul. komunikasi dengan penonton. Makanya kalau antara MC dan penontonnya agak jauh itu agak repot juga. Aku sekarang inget momen MC yang aku paling nervous ketika MC di depan Kiai Said Akil Siraj. Oh ya, aku tahu waktu itu. Kan itu bukan didatengin sih, tapi ada formal kan ya? telekonferensi Pak Bupati. Iya. Zaki tahu sendiri kan kalau acara melibatkan pemerintahan dan didatangi oleh bupati itu pasti rundownnya diacak-acak sama humasnya, sama protokolernya sama gitu. Jadi kita yang menyesuaikan ya. Jadi rundown waktu itu acara MKN, kalau nggak salah di Sombon di Nurul Taqwa. Rundownku itu udah rundownku itu aku coret-coret gitu kan ya, terus ada si mbak-mbaknya humasnya ini lagi dibedah lagi gitu. Nanti ini ya gitulah ya. Di berubah pembukaan lagi kan akhirnya. berubah lagi. Opening aku sudah percaya diri Zakir. Ketika aku lupa, harusnya setelah lagu pembacaan ayat suci Al-Quran. Wah, aku skip pembacaan ayat suci Al-Qurannya langsung ke sambutan Gus Maki kalau nggak salah itu. Aku langsung mati gue. Terus gimana akhirnya? Mas Ayumnya yang bilang doa baca Quran gitu. Tapi Gus Maki tuh gini. Soalnya kan di tangan kita kan, acara keberlangsungan iya. di tangan kita ya. Kiai Said itu bener-bener di depan aku gini loh Zaki. Beliau tuh sempat ngelihat mataku, jadi aku langsung langsung gitu. Jadi ketika aku memukikkan semangat ke-NU gitu, siapa kita gitu, beliau tuh ngelihat, jadi aku langsung nervous, langsung ngeblank Kacau gitu. ya, langsung ya. Kacau. Beliau Makanya di kan depan ada yang bilang aku gitu. jangan lihat mata, lihatnya jidat. Nggak bisa sih. Aku nggak bisa, pasti aku tuh langsung ngelihat mata orang-orang, cuman nggak satu orang doang tapi. Iya kan keliling, cuman ya bener sih kalau memang lihat pas ngeliat mata itu kayaknya langsung agak langsung kacau. Enggak, kalaupun waktu itu beliau tidak melihat aku gitu ya. Lain ceritanya, aku nggak senervous waktu itu gitu. Iya ngelihat lah, aku sampai ingetnya pun dilihat. Itu sampai akhirnya nervous, terus kemudian harusnya baca Quran, aku skip nggak baca Quran. Terus akhirnya diganti di nggak diganti, nggak ada berarti. langsung aja lanjut aja. Terus aku juga itu
itulah aku jengkel kalau ada makanya kalau ada apa namanya Pak Bupati datang pasti kan ada protokoler yang ngelihat rundown ini nggak usah nanti Pak, nanti di CCP ini dan sebagainya. terus tadi harusnya yang di bawah jadi di atas jadi aku keselip gitu aduh lupa deh Dirubah-rubah. itu yang paling nervous ya sejauh ini itu semoga iya sih kayaknya itu sejauh ini Karena yang memang mungkin yang dihadiri orang-orang tertentu. sama pernah di atas ini di lantai 2 waktu itu dihadiri Pak Menteri Perdagangan kalau nggak salah Pak Enggar siapa ya Pernah Enggar panggil kesini acara apa itu? Pak Enggar sama acara PCM Sambung Hati kalau nggak salah sama Pak Anas ada Pak Anas juga Di studio? di atas di aula. Oh di awal. Nah waktu itu lingkupnya apalagi di aula itu kan sempit ya jadi ngelihat itu orang-orang Jelas, kiai udah jelas banget itu agak ini Iya sih, suaranya kalau aku acara formal tuh Nggak yang grogi. paling nggak nyaman tuh manggil yang datang misalnya tamu siapa takutnya sama. betul apalagi kalau udah kiai-kiai itu kan kalau alim ulama wabil khusus aduh itu agak susah gitu Kalau aku mau kodimah sih. Mukadimah ya Zal kita rumahnya di Mukadimah Iya. kalau acara-acara yang resmi Bener. keagamaan tuh Makanya Mukadimah mungkin Mas Ayu menunjuknya sesuai ya. Kalau acara-acara yang buat Iya, seru-seruan betul. ya kita kalau acara yang nggak formal waduh silahkan ada Mas Dedi ada banyak. itu sih sebenarnya iya ya gitu karena kalau udah didatengin Pak Bupati itu pasti ada yang di acara Pak Zaki juga kan ada telekonferensi dari agak ini ya agak akhirnya ya itu tadi dirombak akhirnya rundown acaranya diselip-selipin dan sebagainya tapi setelah itu kembali lagi balik lagi ya di tangan kita gitu Untungnya sih telekonferensi ya bupatinya nggak datang langsung dulu aku nggak bayang kok cuma iya itu sih kalau bedanya cara pemerintahan sama acara-acara dan pemerintahan ya ada masing-masing ada konsekuensi itu udah berapa menit sih 30 gede nih kurang iya gede harusnya kita mau ngomongin ini horor-horor tapi karena ini malam aku tidak berani ya Kalau aku sih seruan berani-berani ini aja. sih Lebih seru topiknya, ini sih. topiknya. Kalau yang horor mungkin kita kumpulin dulu karena kebanyakan dari cerita teman-teman kan. Dari ceritaku sendiri di luar tempat kerja ada, di tempat kerja juga cerita dari teman-teman ada, ngerasain seru juga ada. Tapi mungkin nanti di next project. Kalau sekarang sudah setengah jam lebih. oh iya udah jam berapa ini jam 10 lebih yaudah gitu sih itu adalah pengalaman-pengalaman kita ketika MC ada yang ngenes ada yang bahagia ada yang dimulai dari ngenes kemudian diganti dengan yang lebih baik lagi kasarnya rezekinya diganti di tempat lain kayak gitu cerita-cerita seru kalau kemarin di Boxiar kalau sekarang cerita seru di lapangan cerita seru di panggung di atas panggung di belakang panggung kayak gitu ya semoga bermanfaat terima kasih kita ketemu lagi di podcast berikutnya apa sih nama podcast kita nggak tahu itu apa sebenarnya nama aja dah audionya juga seadanya lebih ke vlog ya Zaki iya sih kalian lebih ngevlog aja sih Iya. ya seru-seruan aja Kalau- buat teman-teman yang lain yang mau diundang ke sini persiapan kita bikin jadwalnya kita tuh sebenarnya kalau temen yang mau diajak ngobrol tuh banyak ditanya ya kapan kumpulnya ini aja kumpul gara-gara ada project setengah 2 siang loh tadi ngabarin nanti jam 7 malam record untungnya pengangguran jadi ya selalu ada waktu sebenarnya sih enggak aku ngabarinnya nggak siang sore sore ya setengah 4 ya mana kamu centang satu terus mati handphoneku mati Udah, karena udah. orangnya sedang tidur siang udah gitu udah enak pokoknya hari Minggu tuh yaudah gitu aja Ya, teman-teman makasih bye